Waduh, seger nih. Ada rujak nih. Mantap nih. Udah seminggu belajar, kerja. Kayaknya enak sekali nih. Wah, ada iPhone baru lagi nih. Tunggu. Nah, Cimori kan perusahaan ini yogurt kesukaan kita. Wah, ini bagus nih. Nah, mesti kasih tahu bagus. Telepon bagus ah. Halo? Halo? Oh, salah. Salah. Halo? Halo, Mbak Kus. Lagi ngapain? Ya. Sebentar Ibu, sebentar. Oh, Aduh. lagi ngapain? Bentar. Lagi ngerujak ini. Habis Waduh. kerja, habis cari ilmu sampai panas. Jadi harus di. Waduh, merujaknya tunda dulu Mbak. Ini ada kabar bagus nih Mbak. Kenapa? Kenapa saya? Ini ada iPhone baru lagi nih. Tahu nggak siapa yang mau iPhone kali ini? Coba Siapa Mbak. yang mau iPhone? Ini Cimori Mbak, yang itu loh, yang yogurt kesukaan kita itu loh. Terus coba Mbak, buka deh. Coba buka. Sebentar, saya buka dulu sebentar. Iya. Cimori ya? Waduh, Iya. hebat dong. Kayaknya Cimori kesempatan bagus nih. ini. Kan jarang-jarang kan. Sebentar. Oh iya. Sebentar. Ibu produk. mungkin udah baca ya kali ya. Iya, coba buka. Coba tak baca dulu ringkasan emitennya Cimori. Sebentar. Iya. Oh iya, ini berdirinya tahun 2004 ya. Iya. Cimori ya. Iya. Tepatnya di 2 September 2004 ya, lumayan lama juga sih 2004 ya. Iya. Terus Iya, kantor betul. pusatnya di Jalan Sentul nomor 101, Kampung Babakan, Rawahur, Kelurahan Sentul, Kecamatan Babakan, Madang. Oh, Iya. di Bogor ya, Bu ya? Iya, ini kantor pusatnya di situ. Oke. Bu. Oh, bergerak di sektor consumer non cyclicus subsektor dairy products. Kegiatan Iya. usaha utamanya perseroan bergerak dalam bidang usaha produk susu premium dan konsumen premium. Itu Ini dia. kalau nggak salah tuh Cimori itu yang suka dimakan anak-anak itu kan, Bu? Iya, betul Ya. betul. Makanya Iya, kapan oke, lagi oke. nih punya kesempatan kayak gini. Coba Benar, informasi benar. iPhone-nya, informasi Bentar. iPhone-nya Pak Ibu coba lihat. Oke, untuk informasi iPhone-nya kalau saya lihat di sini jumlahnya sahamnya banyak banget, Bu. Nah, iya, tapi nggak usah Satu. khawatir Mbak, kita bisa beli sesuai dengan budget kita. Hmm. Atau 15% nih, 1 triliun ya, Bu ya? 1,1 triliun Bu. 1,190 ya, Eden. Iya, Gede banget. iya, Harga iya. penawaran 2.780 sampai 3.160 rupiah. Iya. Besar, Bu. Penawaran awalnya di 10 sampai 17 November 2021. Penawaran umumnya di 30 November sampai 2 Desember 2021. Masih ada waktu sih sebenarnya ini. Iya, betul. Terus pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di 6 Desember, berarti masih bulan depan ya, Iya. 2021 ini. Mm-mm. Underwriternya PT Mandiri Sekuritas dan PT CLSA Sekuritas Indonesia. Nah, gampang yang kan, bener Bu? ini, Bu. Bener. Makanya ya Coba, ini Bu, ini tolong ini untuk struktur modalnya bisa di ini, Bu. Iya, Pengen Pak. lihat saya juga nih struktur Iya. permodalannya, Bu. Iya, ini modal dasarnya 240 miliar. Terus ya pemegang sahamnya itu saat ini Bambang Sutantio itu sebesar 63%. Jadi sebesar 42,4 miliar.
dan sesudah iPod itu dia sahamnya tinggal 53,55%. Terus Farel Gransidun Sutantio itu sebanyak 6 miliar atau setara 9%. Nah sesudah EPO itu sahamnya tinggal 7,65%. Dan lagi Axel Sutantio juga sama ya 9%, dan sesudah EPO jadi 7,65%. Begitu juga dengan Wenzel Sutantio juga sama ya. Terus kemudian ini Tiffany Adi Puslomo ini sebesar 5%, dan sesudah EPO itu tinggal 4,25%. Dan berikutnya ini tiganya ini anak perusahaan nih Bu, PT Cimory Dairy Shop itu sebesar 3% atau setara 2 miliar, dan sesudah EPO jadi 2,55%. Dan berikutnya lagi Cimory Hospitality Sejahtera itu sebesar 674 juta atau 1%, dan sesudah EPO menjadi 0,85%. Begitu juga dengan PT Kokomori Coklat Persada itu sama ya. Jadi sesudah sebelumnya 1% dan sesudahnya tinggal 0,85%. Jadi saham total ada saham ditempatkan dan disetor itu sebesar 67,4 miliar ya. Dan sesudah EPO menjadi 79,3 miliar. Lumayan besar gitu ya? Iya. Tapi seperti yang saya bicarakan tadi itu nggak usah khawatir. Kita bisa beli sesuai dengan budget kita Bu. Jadi nggak usah ini. Nah, terus rencana penggunaan dana yang diperoleh ini itu rencana dananya buat apa nih? Khawatirnya buat bayar utang saya khawatirnya. Enggak Bu. Oke, buat apa? Terus justru ini untuk semua perluasan usaha ya. Jadi ini kan otomatis nanti dampaknya ke penjualan Bu. Jadi ini saya bacain ya, sekitar 33% itu digunakan untuk belanja modal yang berkaitan dengan penambahan kapasitas dan fasilitas produksi. Terus yang sekitar 25% itu digunakan perseroan untuk penyetoran modal pada entitas anak, yaitu MP dengan rincian 80% itu digunakan untuk belanja modal yang berkaitan dengan penambahan kapasitas ya, dan untuk fasilitas juga, untuk fasilitas produksi maksudnya. Dan sekitar 20% itu digunakan untuk modal kerja, yaitu pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari. Nah, terus sekitar 20% lagi digunakan perseroan untuk penyetoran modal pada entitas anak lagi nih, yaitu MN dengan rincian sebesar 75% itu untuk belanja modal. Itu yang berhubungan dengan ekspansi pusat distribusi ya, yang terletak di sebagian besar di wilayah Jawa Barat dalam bentuk akuisisi tanah, bangunan, peralatan penunjang yang sehubungan dengan kegiatan operasionalnya. Terus sekitar 25% itu digunakan untuk modal kerja juga, dan yang sisanya itu sebesar 15% itu digunakan perseroan untuk belanja modal yang berhubungan dengan ekspansi saluran distribusi. Dan ini tinggal 7% ini digunakan oleh perseroan untuk modal kerja juga, untuk kayak pembiayaan kebutuhan operasional. Nah coba ini deh, coba bagus lihat deh posisi keuangannya bagus banget lah. Coba. Oke, saya lihat posisi keuangannya ya setelah konsolidasi ya. Saya juga kayaknya bagus ini sih sebenarnya sih, kalau dilihat bukan istilahnya AIPO bukan buat bayar utang ya, istilahnya perluasan semua ya. Itu dia Mbak. Coba saya lihat dulu untuk laporan posisi keuangan konsolidasinya. Kalau dilihat di sini, dilihat dari 2018, 2019, 2020 sampai 30 Juni 2021. Kalau saya lihat total aset lancar, kalau dilihat sini mengalami kenaikan Bu, dari 200, 300, 500 dan 800. Di 30 Juni 2021 sudah mencapai 800-an ya. Kemudian untuk aset tidak lancarnya, aset tidak lancar kalau saya lihat juga mulai naik ini Bu. Di 2018 di posisi 365, kemudian 474. 2020 529 sekian, dan di Juni ini ya 30 Juni 2021 sudah mencapai 563 sekian. Udah bagus nih, total asetnya memang kalau dilihat semuanya naik ini Bu. Di 30 Juni 2021 mencapai 1, ya. Kemudian untuk total liabilitas jangka pendeknya, ini liabilitasnya di 2018 memang tinggi ya 183, tapi di 2019 menurun, ada di posisi 181, kemudian di 2020
di posisi 275, di 30 Juni 2021 di posisi 629 sekian. Kemudian untuk liabilitas jangka panjangnya, jangka panjang ini mengalami kenaikan di 2018 posisi 24.000, 2019-nya 75, kemudian 2020 76, tapi di 30 Juni 2021 itu turun di 63.000 sekian. Jadi total liabilitas, tapi kalau di total jangka pendek dan jangka panjangnya memang mengalami kenaikan lah. Ini kalau dilihat memang sesuai lah Bu. Karena total ekuitasnya juga saya lihat di sini mengalami kenaikan dari posisi 451 di 2018, kemudian di 2019-nya 558 sekian, kemudian di 2020 734 sekian, dan 30 Juni 2021-nya juga naik di 701 sekian. Nah, ini memang mengalami kenaikan semua ya Bu ya, apalagi di akhir Juni 2021. Oke, bagus sih Bu untuk laporan posisi keuangan konsolidasinya. Untuk laba ruginya bagaimana kira-kira ya Bu ya? Bisa di explain coba ini. Nah, ini luar biasa Bu. Ini penjualannya, penjualan justru di pandemi ini luar biasa. Di saat semua orang lagi ini ya, industri semua, hampir semua bidang industri menurun, mereka justru naiknya gila-gilaan tuh Mbak. Ini seperti saya bacain dari tahun 20 dan 21 ya. Itu perbandingannya itu tahun 20 itu penjualan neto sebesar 735 miliar. Namun di Juni 21 itu sampai 1,5 ya. Hampir 1,6 triliun tuh Bu. Iya. Dan otomatis laba bruto itu mengikuti ya, dari tahun 2000 itu 268 miliar itu menjadi 757 miliar. Dan kita lihat laba bersihnya periode berjalan itu dari tahun 20 40 miliar itu jadi tahun 21 itu menjadi 364 miliar Bu. Coba berapa kali lipat tuh Bu. Coba kalau Ibu coba lihat perbandingan PER dan PVC. Fundamental sudah oke ya Bu ya. Coba kita lihat perbandingan PER-nya ini. Segi PER sama PBV-nya coba saya lihat. Untuk perbandingan PER sama PBV ini kita dapatkan nilai earning per share-nya ya. Ini perhitungan memakai harga terendah di tahun 2020 ya Bu ya. IPS-nya itu laba perusahaan terhadap per lembar sahamnya itu terdapat 26,25 rupiah. Lumayan nih Bu. Maka saham ini menghasilkan laba sebesar 26,25 rupiah per setiap lembar sahamnya. Ini nilai PER, nilai EPS-nya ya. Kalau nilai PER-nya saya lihat di sini didapatkan rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan. Ini untuk industri yang sejenis itu didapatkan ya 105,9. Nah, jika PER-nya memang lebih kecil dari rata-rata emiten lainnya dari dalam industri sejenis, maka harga perusahaan dianggap relatif lebih murah sih kalau dibandingkannya dengan industri yang sejenis ya Bu ya. Tapi coba kita lihat nanti di listnya, dia termasuk dalam PER-nya itu lebih rendah atau lebih tinggi dari industri sejenis. Kita lihat nanti di listnya. Untuk book value ini kita dapatkan 108,88 ya. Book value-nya nilai buku per lembar dari suatu saham yang diterbitkan. Nah, kalau untuk ini nih yang menentukan price to book value, PBF ya. PBV, rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Nah, biasanya ini investor ini disarankan untuk mencari saham dengan nilai PBV yang rendah daripada rata-rata PBV dalam industri sejenis. Nah, ini kita dapatkan 2,25 ya. Nah, kalau dilihat dari perbandingan PER di industri sejenis dari saham CMRR, CEMP, Keju, ULTJ. Nah, ini PER-nya ini memang untuk Cimori ini tertinggi Bu, 105,9. Dan PBV-nya juga dia tinggi, 25,5. Harga sahamnya juga paling tinggi di industri sejenis yaitu 2.780 gitu loh Bu. Jadi memang
Kalau memang pernya itu tinggi, PBV tinggi, otomatis harga sahamnya juga tinggi. Kalau saya lihat di sini memang lumayan tinggi ini dibandingkan industri sejenisnya. Oke, betul. Jadi coba Ibu saya juga pengen lebih tahu lagi nih mengenai kekuatan perseroan ini apa sih Bu, coba. Ibu nggak usah terlalu khawatir dengan harga saham yang ketinggian ya. Coba kita lihat kekuatan utama perseroan ini ya Bu ya. Itu satu, ini perusahaan ini itu adalah perusahaan konsumen yang berkembang pesat di Indonesia dengan merek produk susu dan makanan konsumen terkemuka di pasar dalam kategori pertumbuhan yang tinggi. Terus yang kedua, dia itu telah mengalami pertumbuhan yang tinggi dan mengungguli kategori-kategori di mana perseroan beroperasi. Terus ketiga, mereka juga jadi pemimpin pasar di seluruh kategori konsumen yang menarik ini. Terus yang keempat juga, mereka tuh didukung oleh tren pasar yang menguntungkan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Kelima, mereka itu pembuat kategori yang kuat dalam mengembangkan dan meluncurkan produk-produk inovatif yang sukses. Terus keenam itu mereka juga memiliki fokus pada pemasaran digital yang memungkinkan perseroan untuk menjangkau dan merebut pasar generasi muda Indonesia yang paham teknologi. Terus berikutnya ini, perseroan itu beroperasi di suatu industri yang memiliki rintangan untuk memasuki industri yang signifikan karena memerlukan logistik rantai dingin dan jaringan pergudangan. Jadi orang kalau mau masuk ke industri ini agak susah Bu. Jadi karena dia itu kan jaringannya, dia logistiknya itu harus ada tempat pendingin Bu. Kalau nggak punya ini, dan kita tahu investasi ini logistik rantai dingin ini nggak murah gitu loh. Jadi nggak semua orang pesaing baru itu bisa masuk ke pasar ini. Terus berikutnya lagi itu perseroan itu memiliki posisi yang kuat dalam perdagangan modern dan berfokus dalam pengembangan jejak perseroan di perdagangan umum dan jalur langsung ke konsumen. Terus berikutnya lagi itu perseroan juga memungkinkan penetapan harga premium sehingga di mana hal ini berkontribusi pada profitabilitas tinggi. Terus yang berikutnya itu perseroan juga memadukan fokus pada eksekusi dengan penekanan pada keberlanjutan ya. Dan yang terakhir ini bisnis ini dengan orientasi misi yang berkomitmen pada dampak sosial yang positif di Indonesia dengan inisiatif yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB Bu. Nah, terus ini mereka untuk itu adalah strategi yang dipakai itu ini ya, seperti satu itu berinvestasi pada fasilitas produksi dan fasilitas pergudangan agar dapat memenuhi permintaan pasar dan menetapkan langkah-langkah pengurangan biaya. Terus yang kedua itu meningkatkan kapasitas produksi. Terus yang ketiga itu investasi dalam pusat distribusi dan cabang. Terus yang keempat adalah langkah-langkah pengurangan biaya. Terus kelima itu mereka melakukan penjualan bersih untuk produk perseroan yang ada pada saat ini dengan berinvestasi dalam pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan penetrasi merek dan produk. Kelima itu terus mereka juga meluncurkan produk baru dan yang inovatif ya dalam produk susu dan makanan konsumen. Terus yang ketujuh itu memperluas jalur Cimory dengan menambah agen baru dan membuka area baru. Terus kedelapan tuh meningkatkan penetrasi perdagangan umum dengan bermitra dengan distributor baru dan investasi dalam mesin pendingin. Terus mereka juga meningkatkan penjualan perdagangan online perseroan dan mereka juga membangun jejak regional melalui ekspor itu. Jadi ini strategi yang mereka gunakan untuk usahanya ya. Prospek usahanya gimana itu Bu? Prospek usahanya ya. Prospek ini, jadi prospek usahanya tuh diharapkan ya Bu ya dengan strategi yang dilakukan itu diharapkan tuh dalam kategori produk susu, jadi itu diharapkan tuh berkembang yang didorong oleh peningkatan penawaran dan permintaan akan produk-produk sehat dan bergizi. Terus yang diharapkan lagi konsumsi produk susu di Indonesia itu tertinggal dari sebagian besar negara Asia sehingga ini bisa meningkatkan konsumsi susu untuk orang Indonesia. Yang ketiga tuh produk yang lebih beragam dan distribusi yang diperluas mendukung pertumbuhan pesat produk yogurt. Berikutnya tuh susu rasa merupakan segmen terbesar dalam subkategori susu minuman. Terus yang kelima itu perdagangan modern itu merupakan jalur distribusi utama terutama untuk jalur susu segar dan yogurt yang membutuhkan penyimpanan dingin ya Bu ya.
Terus dalam kategori daging olahan itu diharapkan tuh permintaan atas daging olahan itu diperkirakan akan tumbuh didorong oleh meningkatnya pendapatan konsumen dan perluasan distribusi. Terus yang berikutnya itu permintaan akan kepraktisan dan masa simpan yang lebih lama terkait daging olahan mendukung permintaan selama pandemik. Jadi ini yang menyebabkan ini Ibu permintaan yang melonjak di tahun 21 ini. Jadi terus yang ketiga itu perdagangan modern sehingga saluran distribusi utama itu dengan peningkatan bertahap dalam penggunaan saluran perdagangan kita gitu Bu. Jadi ini prospek usaha mereka. Kalau saya lihat juga memang untuk jangka panjang ya Bu ya, kinerjanya sih memang bagus memang tadi itu strategi segala itu ya, prospeknya juga. Produknya mungkin juga ini banyak diminati masyarakat ya Bu ya, karena memang cimori itu anak-anak suka banget, apalagi gampang didapat ya. Di Indomaret, di Alfamart, cimori itu gampang sekali didapatkan gitu loh. Nah, apalagi si Indomaret segala itu kan ada di sekitar kompleks kita lah istilahnya, gampang sekali. Terus kemudian rencana pengembangannya juga bagus sekali gitu kalau saya lihat. Nah itu untuk jangka panjangnya ya, tapi kalau dalam jangka pendek memang perlu diperhitungkan karena memang harga sahamnya itu lumayan mahal ya Bu ya, kalau saya lihat ya di sini. Terus mahal secara harga, mahal secara valuasi, kemudian juga dana yang dihimpun termasuk besar. Khawatirnya ARA itu di hari pertama tidak akan terjadi karena terlalu tinggi untuk nominalnya. Jadi dikhawatirkan ARA-nya tidak terjadi, tidak sampai gitu. Kalau menurut Ibu kesimpulannya gimana untuk AIPO di Cimory ini Bu? Jadi ini kan Cimory ini kan satu produk yang dikenal oleh semua masyarakat ya Bu ya. Dan ini kan seperti yang ini di dalam ini kita dijelasin di depan ini bahwa permintaan itu ke depan tuh permintaan akan kepraktisan itu dan masa simpan yang lebih lama itu pasti mendukung permintaan selama pandemi gitu loh. Dan mungkin ke depan itu orang-orang sudah terbiasa dengan kebiasaan itu Bu. Jadi menyimpan barang makanan tuh dalam bentuk praktis gitu. Diharapkan tuh bisa dalam bentuk lama gitu. Nah ini kan jadinya ini sangat menarik gitu loh Bu. Jadi kita bisa ikut memiliki perusahaan seperti ini gitu. Apalagi kita sebagai ibu-ibu ya Bu ya, kita bangga sekali kalau kita ikut di investasi di perusahaan begini terus benar sekali. Kita punya sahamnya, kita punya produknya, kita konsumsi, apalagi buat anak-anak kita ya Bu ya. Kayaknya bagus banget sih, memang sih bagus Ibu. Iya, bener-bener bisa jadi duit Ibu. Emak pengennya duit. Jadi gimana? Betul. Duit kan yang penting ya. Siap. Ayo Bu, ayo. Terima kasih Bu. Ada lagi nggak nih kira-kira nih? Bisa jadi duit. Siap. Nanti info Iya nanti ya. kalau ada lagi saya kabarin. Oke. Terima kasih banyak Bu. Ya, oke. Ya, selamat malam. Iya, makasih. Ya, masih. Ngomong-ngomong, ayo bungkusin ya. Nanti tak pakai pin. Bungkusin dong. Oh, kirimin. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Nah, lumayan nih. Ada AIPO baru lagi nih, Cimory nih. Nah, lanjut lagi lah. Rujaknya lah.